Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jangan patah semangat belajar di tengah pandemi corona seperti ini. Semoga kalian semua terus semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang tidak hadir di sini tolong nanti dikasih kabar. Kenapa dia nggak hadir? Entah terkendala sinyal atau mengalami problem lainnya. Tolong konfirmasikan sama ibu gitu loh. Dan untuk yang hadir di Zoom ini jangan lupa mengisi presensi yang udah ibu kirim via WhatsApp. Baik, ibu izin share screen ya anak-anak. Gimana? Terlihat nggak anak-anak? Oh, udah ya, terlihat ya. Baik, Ibu akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang teks persuasi. Ibu menggunakan KD 414, di sini menyajikan teks persuasi atau saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Ya, untuk IPK-nya, Ibu tuh ingin siswa mampu menulis teks persuasi secara saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan sesuai dengan tema pendidikan. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan belajar tentang apa sih teks persuasi itu. Dan bentar, untuk slide-nya nggak bisa dilihat. Apa sih teks persuasi itu? Dan terdiri apa saja struktur teks persuasi? Dan bagaimana ya kaidah kebahasaan teks persuasi? Nanti anak-anak kita akan belajar bersama dari segala sesuatu tentang persuasi itu apa, nanti kita akan belajar bersama tenang ya. Nah, teks persuasi. Teks persuasi adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk. Untuk struktur teks persuasi berisi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Nah, Ibu ingin bertanya sama Miftahul Hasanah. Apa yang kamu ketahui nih tentang pengenalan isu? Kalau semalam belajar, pasti Miftah tahu. Pengantar sih, ya. Jadi struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Kalau rangkaian argumen sendiri itu apa sih, Bu? Jadi, itu biasanya disebut dengan alinea penjelas. Struktur ini berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Pada bagian ini tuh dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. Dan pernyataan ajakan apa tuh, Bu? Pernyataan ajakan ini biasanya disebut dengan alinea penutup. Jadi struktur ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Kalau satu lagi dong, Bu. Yang terakhir apa itu, Bu? Penegasan kembali. Ya, penegasan kembali merupakan struktur yang menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya untuk memperkuat fakta-fakta gitu. Biasanya kata-kata penanda itu berupa simpulan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Gimana penjelasan Ibu dari 4 aspek ini bisa diterima atau masih bingung atau perlu Ibu ulas kembali? Baik, kalau tidak Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya kita membahas kaidah kebahasaan teks persuasi. Ayo kita analisis teks persuasi dalam segi kebahasaannya. Biasanya menggunakan kata-kata bujukan. Ya, kata-kata bujukan itu seperti apa, Bu? Yang membujuk seperti mengajak, mengimbau pembaca ataupun pendengar. Biasanya entah itu dilakukan secara tersirat maupun tersurat. Contoh teks persuasi tersurat. Ayo, mari, itu tersurat. Tapi contoh teks
persuasi tersirat, contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Baik, selanjutnya dalam kebahasaan teks persuasi itu penggunaannya verba mental. Apa sih verba mental itu, Bu? Jadi kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang berbentuk aksi secara fisik. Contoh dalam teks persuasi, mengira, menduga, mengagumi, berasumsi, menyimpulkan. Gimana? Dua poin ini, apakah belum dimengerti atau sudah dimengerti nih? Kalau sudah, Ibu lanjut. Alhamdulillah. Mengerti ya? Berarti Ibu lanjut ya anak-anak. Jadi yang ketiga ini ada menggunakan kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif, Bu? Kata kerja yang pada fungsinya berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contoh teks persuasinya. Teks persuasifnya ya. Jadikanlah, hendaknya, waspadalah, tolong. Seperti itu. Dan selanjutnya menggunakan kata teknis. Kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Contohnya, konsumsi, asupan, porsi, kaitan, sarapan, seperti itu. Teknisi-teknisinya gitu loh. Dan selanjutnya ada menggunakan kata penghubung argumentatif. Apalagi itu, Bu, kok kayak asing gitu. Jadi itu kata penghubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contohnya apa, Bu? Contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, itu disebut dengan kata penghubung argumentatif. Jadi kalian kalau menemukan kata-kata demikian, wah, ini pertanda nih, penghubung argumentatif. Itu. Selanjutnya ada menggunakan kata perujukan. Kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks. Biasanya seperti apa, Bu? Contohnya ya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, mengutip dari. Nah, itu biasanya disebut dengan kata-kata merujukan, merujuk gitu. Jadi kalian bisa menitainya seperti itu, anak-anak. Baik, agar semakin jelas, coba perhatikan satu contoh teks persuasif yang singkat berikut ini. Ya. Ya, ini Ibu memberi contoh, hindarilah rokok meskipun sebatang. Nah, dari contoh ini, mari kita menganalisis bersama. Tadi, ini loh, yang dari segi struktur teks persuasinya saja. Ayo, siapa tahu, ayo. Mana nih yang pengenalan isu? Coba dong. Kok nggak ada yang bersuara nih? Kalau enggak, Ibu tunjuk aja ya, nggak ada yang unjuk diri soalnya. Baik, Takul lagi coba, Miftahul ya. Menurut Miftahul, mana yang menunjukkan paragraf alinea pembuka? Paragraf yang pertama, Bu. Iya, betul. Paragraf pertama, yang rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Ya, kok kenapa alasannya? Alasannya kenapa itu milih paragraf awal? Isu dalam topik paragraf tersebut, Bu. Iya, betul. Karena struktur ini itu berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Alasannya, ya karena memang isu, itu memang sesuai isunya seperti itu. Ayo lanjut lagi yuk, yang lain yuk. Ya, silahkan, Mbak. Ya, paragraf kedua itu apa namanya? Ayo apa? Ayo, kok diem? Iya, betul, alinea penjelas atau biasa disebut dengan rangkaian argumen. Ya, semakin besar ini kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Itu sebagai rangkaian argumen dan itu sangat jelas. Kalau yang paragraf terakhir itu disebut apa, yo? Iya, alinea penutup karena ada kata
atau kalimat dengan demikian. Nah, dengan demikian itu udah pertanda ya, penutup simpulan. Dengan demikian, karena dampaknya negatif begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Nah, sifatnya mengajak kalau kalimat persuasif. Dari sini siapa yang belum paham? Atau ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada. Oke, kalau gitu Ibu langsung saja ngasih penugasan buat kalian. Jadi silahkan kalian menulis teks persuasi semelarik mungkin yang bertema pendidikan. Bentar, menulisnya gimana Bu? Di Word, di buku tulis, atau di mana? Ibu ingin kalian itu kreatif, jadi kalian bikin pamflet seperti ini. Nah, berisi kalimat persuasif yang sifatnya mengajak. Nah, kalau untuk menganalisis strukturnya, silahkan ditulis di buku tulis, setelah itu difoto, lalu kirimkan ke Google Classroom. Ada yang ditanyakan? Kalau itu Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.